Bismillah, para pembeli petani rumahan dimanapun Anda berada, setelah menerima polybag yang dibeli dari petani rumahan, ada baiknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, ukuran polybag terdiri dari angka pertama adalah lebar dan angka kedua adalah tinggi. Misalkan 30 kali 30 artinya polybag tersebut memiliki lebar 30 cm dan tinggi 30 cm. Tentunya dalam keadaan kosong. 2. Ukuran polybag yang diterima ternyata berbeda. Misalkan, beli polybag ukuran 30 kali 30. Ternyata yang diterima lebarnya 15 dan tinggi 30. Jadi ukurannya harusnya 15 kali 30, bukan 30 kali 30. Jawabannya ukuran 30-30 itu didapat dari toko tempat kita belanja maupun produsen. Produsen menuliskan di karung polybag 30 kali 30. Adapun ukuran 15 kali 30 kalau dirinci pun akan menghasilkan ukuran 30 kali 30. Coba perhatikan ukuran bagian yang lebar 15. Ini ternyata ada 2 lapis. Kalau ditarik jadi memanjang tanpa lipatan, maka menghasilkan lebar 30 juga loh. Jadi ukurannya tetap 30 kali 30. Ini berlaku juga untuk jenis ukuran polybag yang lainnya. 3. Berapa lama sih polybag ini bisa dipakai? Berdasarkan pengalaman kami, polybag bisa digunakan selama 2 tahun. Padahal ditempatkan di area terbuka yang terkena panas matahari dan dingin air hujan sepanjang tahun. Ketika sudah berusia kurang lebih 2 tahun, polybag sudah agak lapuk sehingga mudah sobek. 4. Jangan sering memindahkan polybag. Usahakan dari awal tanam hingga panen ada di satu posisi saja. Kalau sering dipindah akan robek ataupun melar. Usahakan kalau mau memindahkan polybag padahal sudah terisi media tanam, tentu berisiko akan robek ataupun melar. Usahakan kalau mau memindahkan polybag di bawahnya diangkat bagian bawahnya. 5. Isilah bagian bawah polybag dengan kerikil atau pasir atau puing bangunan agar sirkulasi drainase atau pembuangan air keluar polybag lancar. Karena media tanam di dalam polybag kalau sering terkena hujan atau sering disiram, lama-kelamaan bagian bawahnya makin padat dan terlalu basah karena banyaknya tekanan dari atas maupun banyaknya air di bagian bawah yang mengantri untuk keluar. Kalau ada kerikil atau puing, maka hal tersebut bisa dihindari karena kerikil dan puing ini mempunyai sifat yang longgar dan tidak padat. 6. Pada asalnya polybag sudah mempunyai lubang sekitar 16 sampai 24 lubang. Akan tetapi terkadang setelah diisi media tanam ternyata lubang bagian bawahnya cukup sedikit dan kebanyakan malah ada di bagian samping. Maka perlu kita tambahkan lubang di bagian bawah dengan menggunakan paku. 7. Hendaknya media tanam jangan hanya tanah 100% karena akan semakin padat dan semakin berat dipindahkan. Tapi campurkanlah dengan sekam ataupun baik yang mentah maupun yang sudah dibakar, juga kompos maupun pupuk kandang supaya tanah lebih subur dan poros atau pori-pori semakin banyak sehingga pergerakan akar, air dan udara menjadi baik. Polybag setelah diberi media tanam bagusnya tidak langsung ditanami. Biarkan beberapa hari terlebih dahulu. 8. Sesuaikan ukuran polybag dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Ukuran polybag dari yang terkecil sampai yang terbesar itu diperuntukkan untuk jenis tanaman yang berbeda. Maka sesuaikanlah
polybag yang ada di tangan kita ini dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Demikian penjelasan singkat tentang polybag dari petani rumahan, semoga bermanfaat.